Sevilla berpotensi permanenkan Alex Telles. Varane ungkap cara matikan Haaland di final FA Cup. Kepindahan Mount ke MU diklaim tinggal menunggu waktu. PSG batal datangkan Kim Min-jae, MU siap tikung. Alex Telles bergabung ke MU pada 2020 dan bermain 30 kali di Premier League selama 2 musim. Posisinya di Setan Merah tergusur setelah Erik ten Hag mendatangkan Tyrell Malacia. Sempat dipasang sebagai bek tengah saat pramusim 2022, Telles memutuskan hengkang dari MU. Pemain Brasil itu bergabung ke Sevilla dengan status pinjaman selama semusim. Alex Telles menjadi andalan Sevilla di sektor bek kiri. Dia tampil 37 kali di semua kompetisi, meski sempat absen akibat cedera pada Desember 2022 hingga Februari 2023. Kehadiran Telles tidak serta-merta mengangkat performa Sevilla di Liga Spanyol. Sevilla terpuruk di posisi ke-11 klasemen hingga pekan ke-37. Di Eropa, Sevilla gagal lolos ke 16 besar Liga Champions dan jeblos ke Liga Eropa. Performa terbaik Sevilla justru mencuat di Liga Malam Jumat. Sevilla melaju ke final dengan menyingkirkan Manchester United di perempat final serta Juventus di semifinal. Ivan Rakitic CS bersua AS Roma pada partai final di Puskás Arena, Kamis 1 Juni dini hari. Sevilla memenangi pertandingan tersebut dan keluar sebagai juara Liga Eropa. Ini menjadi gelar pertama Alex Telles bersama Sevilla. Bek 30 tahun tersebut bukan tidak mungkin akan direkrut permanen di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan ketika kontrak pinjamannya berakhir. Musim kompetisi Premier League telah berakhir, namun kedua klub asal Manchester masih beraksi pada akhir pekan ini. Kedua tim akan saling berhadapan di final FA Cup untuk memperebutkan kesempatan meraih trofi domestik kedua mereka musim ini. Berbicara kepada Daily Mirror menjelang pertandingan, Raphael Varane memastikan bahwa Manchester United tidak takut dengan Manchester City. Setiap pertandingan adalah sebuah tantangan. Saya suka menantang diri saya sendiri dan saya juga suka menantang tim lain. Yang paling penting adalah percaya. Tidak peduli apakah itu tim yang sedang dalam performa bagus atau buruk. Tantangan ada di depan mata dan kami harus menerimanya dan melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Saya suka menghadapi tantangan-tantangan besar, terutama ketika sesuatu terlihat mustahil. Ketika tantangannya besar, saya merasa lebih termotivasi dan begitu pula dengan tim, ungkap Varane. Ketika ditanyai tentang rencana United untuk menghentikan The Citizen mencetak gol, Varane mengatakan bahwa sangat penting untuk mencegah Kevin De Bruyne memberikan umpan kepada Erling Haaland. Dalam pertandingan Premier League menghadapi City musim ini, Manchester United memenangi satu pertandingan dan kalah di pertandingan lainnya. Setelah mengalami kekalahan 6-3 di Etihad pada Oktober 2022, Setan Merah membalas dengan kemenangan 2-1 di Old Trafford pada Januari. Mason Mount telah menjadi berita utama sejak pergantian tahun saat ia berada di 13 bulan terakhir dari kontraknya. Meski mendapatkan tawaran kontrak baru dari Chelsea, namun sang pemain masih menolak karena gaji yang ditawarkan belum cocok dengan keinginannya. Mount sempat masuk ke dalam radar Liverpool jelang musim panas tahun ini, namun Manchester United telah mengambil posisi terdepan untuk menggaitnya dalam beberapa pekan terakhir. Belakangan, Fabrizio Romano memberikan kabar terkait perkembangan kepindahan Mount ke Manchester United. Mason Mount tertarik untuk bergabung dengan Manchester United karena pembicaraan sedang berlangsung di belakang layar.
tidak ada masalah dalam hal pribadi, namun kesepakatan belum berlanjut karena ada perbedaan besar di antara kedua klub. Chelsea tetap meminta setidaknya 80 juta pound sterling untuk Mount. Kesepakatan belum akan tercapai pada tahap ini, tulis Romano di akun Twitter miliknya. The Blues sendiri dikabarkan tak keberatan untuk melepas Mount ke klub lain. Hanya saja mereka berharap untuk bisa melepas sang pemain dengan harga lebih dari 70 juta pound sterling untuk membantu menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Jika Mount bergabung dengan Setan Merah di masa depan, ia akan muncul sebagai starter penting bagi MU. Dia akan membentuk trio lini tengah bersama Bruno Fernandes dan Casemiro dan memberikan Erik ten Hag opsi rotasi untuk Christian Eriksen. Bek tengah Napoli ini tampaknya sangat diminati oleh beberapa klub besar Eropa termasuk Paris Saint-Germain setelah membantu tim Serie A tersebut meraih Scudetto pada musim debutnya. Namun menurut Fabrice Hawkin dari RMC Sport, PSG memutuskan untuk mundur karena menganggap harga Kim Min-jae terlalu tinggi. Sebagai gantinya, mereka mengincar bek Bayern Munchen Lucas Hernandez. Pemain asal Prancis itu juga diyakini terbuka untuk bergabung dengan tim asal Prancis tersebut yang bisa saja kehilangan Sergio Ramos pada musim panas ini. Sementara itu, Manchester United diyakini sedang berusaha untuk mendapatkan Kim yang menandatangani kontrak 3 tahun dengan Napoli pada musim panas lalu. Erik ten Hag saat ini memiliki Lisandro Martinez dan Rafael Varane sebagai pilihan utama, sedangkan Harry Maguire dan Victor Lindelof memberikan kedalaman. Namun masa depan Maguire di Old Trafford sedang berada di ujung tanduk dan terdapat kemungkinan dia akan hengkang pada musim panas ini. Kim seperti halnya sang pemain internasional Inggris tersebut memiliki postur tubuh yang tinggi, kuat dan memiliki kemampuan yang luar biasa di udara. Namun Maguire cenderung melakukan kesalahan yang merugikan dalam beberapa musim terakhir. Itulah mengapa pemain internasional Korea Selatan ini dapat dilihat sebagai sebuah langkah perbaikan. Masih harus dilihat apakah Kim akan cocok di lini belakang Ten Hag jika dia benar-benar pindah ke Manchester. Melihat penampilan Martinez dan reputasi Varane, sulit untuk membayangkan salah satu dari mereka dicadangkan terlalu lama ketika mereka fit dan tersedia.